ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluarkan manusia dari kehidupan yang gelap gulita menuju kepada yang terang sampai juga kepada kita. Kita bisa bayangkan banyak umat manusia, banyak orang yang jaraknya antara Makkah itu tidak jauh, ya lebih jauh Indonesia daripada negara-negara itu, akan tetapi tidak sampai ajaran Rasulullah. Justru kita ini negeri yang sangat jauh, itu Rasulullah SAW sampai ajarannya di sini. Dan kita juga adalah penduduk yang terbesar, penduduk Muslim terbesar dunia. Alhamdulillah. Ini berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amanani. Sungguh beruntung orang-orang yang melihat saya. Tuba liman ra'ani wa amanani. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang bertemu dengan saya. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah? Adalah para sahabat. Wa amanani, dan dia beriman kepada saya. Sebab ada juga sebahagian yang bertemu dengan Rasul tidak beriman kepadanya. Itu adalah merupakan orang yang sangat mulia, orang yang sangat beruntung karena bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan beriman kepadanya. Akan tetapi Rasulullah SAW ya melanjutkan hadisnya, watuba sampai dia mengulang sampai 7 kali. Liman lam ra'ani wa amanani, orang-orang yang tidak melihat saya, orang-orang yang tidak bertemu muka dengan saya, akan tetapi dia beriman kepada saya. Kita lah, ya. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk dalam golongan itu. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah, jarak kita sangat jauh 2 tahun. Begitu juga dari segi geografi sangat jauh, akan tetapi kita cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi pendorong kita hadir di tempat ini. Inilah sebab yang membuat kita hadir di tempat ini untuk melakukan zikir, tausiah dan doa bersama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada saya, bahwa dengan adanya pengajian ini perlu diinformasikan bahwa ini sudah kedua kalinya. Kedua kalinya dilaksanakan di Kecamatan Bandra. Begitu juga kecamatan-kecamatan yang lain. Jadi majelis zikir ini bukan tiba-tiba melaksanakan acara. Ya, ini memang sudah terjadwal secara rutin, dan kebetulan pada bulan-bulan yang lalu ini kita menghadapi masa-masa sulit, yaitu adanya wabahnya penyakit COVID-19 ini. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah berada dalam situasi new normal. Kita kembali menggelarnya di Kecamatan Gandra pengajian ini. Ya, mari kita menyukseskan Pilkada 2020. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mensukseskan Pilkada ini? Adalah kita berpartisipasi aktif di bawah KPU, datanglah memilih. Ya. Itu namanya kita mensukseskan. Kalau cuma tinggal di rumah tidak memilih, itu berarti kita tidak mensukseskan. Mari kita datang sesuai dengan himbauan KPU bahwa kita datang pada saat pemilihan. Kenapa kita datang? Karena kita menyadari bahwa memilih pemimpin adalah merupakan kewajiban kaum muslimin dan muslimat. Itu adalah merupakan kewajiban agama. Ya. Maka dari yang disebutkan la quwwata illa bil jamaah. Tidak ada kekuatan ya tanpa adanya jamaah. Ya, jamaah itu artinya orang banyak. Jamaah itu adalah partisipasi masyarakat, partisipasi aktif untuk bagaimana berjamaah, untuk menghasilkan yang namanya kekuatan. La quwwata illa bil jamaah. Wala jama'ata illa bil imarah. Dan tidak ada yang namanya jamaah selain adanya pemimpin yang kita angkat. Ya, inilah pemilu. Ya, pilkada. Ya, tidak mungkin kekuatan itu akan
Apalagi kalau sebuah wilayah, sebuah kabupaten kita tidak berpartisipasi aktif dalam menyukseskan ini, itu berarti kita tidak berhasil memilih pemimpin. Ya. La jama'ata illa bil imamah. Tidak ada yang namanya jamaah. Karena kalau tidak ada pemimpinnya cuma kerumunan orang seperti di pasar. Ya. Pada ada pasar ada ketua pasar kamu pimpinan pokoknya sepalu-palu tahu sehingga itu kasih lampu-lampu ya seperti memang di pasar itu hanya kerumunan orang, tidak ada pemimpin. Lain kalau pemerintahan harus ada imarah, harus ada pemimpin. Wala imarata illa bitta'ah. Dan tidak ada artinya pemimpin yang kita angkat kalau kita tidak turuti, kita tidak patuhi bersama. Ya. Kita memimpin, kita mengangkat ya jamaah Pak Desa adalah dengan harapan bisa mengatur urusan kita, bisa mengatur urusan publik kita. Ya. Akan tetapi di satu sisi kalau Pak Desa atau pencamat saja yang mau, itu tidak mungkin terjadi tanpa dukungan partisipasi daripada masyarakat, itu mustahil terjadi. Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam hal mengangkat pemimpin, karena memang pemimpin itu adalah sangat penting di dalam agama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kabupaten kita ini alhamdulillah berkat kerja keras pemerintah kita sejak awal wabahnya COVID-19 ini, alhamdulillah itu jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, insya Allah kita ini dapat saya mendengarkan informasi, mendapatkan kabar dari jamaah bahwa kita ini sopir sudah masuk zona hijau. Ya, bukan betul sopir. Ini adalah merupakan upaya kita bersama dalam rangka bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan. Ya, itu tidak sia-sia. Dikala orang masih berjibaku dengan COVID-19, ya, angka penyebarannya sangat tinggi, justru kita menikmati hasilnya. Ya, akan tetapi itu tidak boleh kita lengah, tidak boleh kita merasa bahwa sudah bebas dari COVID-19. Tetap kita berdoa, kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan mengadakan sedikit sebentar. Mudah-mudahan dengan itu kita juga bisa terhindar dari COVID-19 meskipun kita ini nanti menghadapi yang namanya pilkada. Ya, perlu para jamaah mengetahui bahwa di saat nanti ada pemilihan, ya kita memilih itu tetap kita memperhatikan yang namanya protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya, cuci tangan. Mengingat nanti itu pilih ke tempat kita memilih itu kita tidak bisa jam steril. Ya, steril. Akan tetapi itu bukan alasan untuk tidak pergi memilih. Ya, sebagai tanggung jawab dari kita mengangkat pemimpin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat nanti membaca zikir yang akan dibacakan oleh tim zikir Kabupaten Sopeng, insyaallah di situ kita akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalimat-kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang sangat afdal kita ucapkan di dalam agama kita. Ya. Pada kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah merupakan kalimat yang menjadi inti ajaran agama kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenarnya tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bergantung segala sesuatu, bergantung segala sesuatu. Semua adalah dalam skenario dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita yakini ini, ya, maka keimanan kita akan semakin tebal dengan banyak berzikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebab apa kita meyakini bahwa dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Akan menyelamatkan kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya, di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ada berkata Imam An-Nawawi makadai ya ada berkata dari pada bahasa yang Siti Ata dia pahami betuana dia hatinya juga tidak konsentrasi bagaimana hukumnya. Tetap kalimat la ilaha illallah itu adalah sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kualitasnya itu tergantung dari siapa yang mengucapkannya. Apabila dia mengucapkan dengan sadar, dengan meresapi maknanya, ya, dengan kalimat yang betul-betul la ma'budu bihaqqin illallah, itulah kalimat la ilaha illallah yang sesungguhnya yang diucapkan. Ya, panggilan yang biasa musbahah memberikan pengajian bahwa dengan kalimat la ilaha illallah ini alaiha ahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah minal aminin. Dengan kalimat la ilaha illallah kita ucapkan setiap saat, setiap waktu, itu kita hidup. Kita bersemangat hidup karena dengan adanya la ilaha illallah. Meskipun misalnya kita tidak mempunyai apa-apa, kita bangga bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Wa alaiha namut, kita membawanya mati la ilaha illallah ini. Dan dengan kalimat itu pula kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minal aminin. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Itu adalah keyakinan kita. Yang kedua, di dalam zikir ini kita banyak beristighfar. Kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki tahu mega ibadah pun dari Allah Subhanahu wa taala berkemencenya kita lenah. Ya. Man aksara istighfaru. Nah, niki tahu mega pemegai istighfarna lo ada ibadah pun Allah Subhanahu wa taala regohkan puade astagfirullahalazim itu di pembagian nih ya dalena ya di pembagian nih yero waramparana di pembagian nih yero sidinna hajah-hajahna dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang di dalam Al-Qur'an diabadikan yaitu umatnya Nabi Nuh ya. Ketika ini umatnya Nabi Nuh mengalu kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh, mari ya main talada ni si bawah, yang kiri aja rata, ya. Angkana makna tuh dia kalinya dakwata, makini, mataput ini Rasulullah Subhanahu wa taala. Tapi mari roda leta, ya, itu datang tambah, ya. Bahkan biasa berkurangi, ya. Agar dikurangi maka dari waqal astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya. Maka dari Nabi Nuh kurangi Nabi Nuh maka dari kurangi umatmu pamegai baca ya astaghfirullahalazim karena baca pun Allah Subhanahu wa taala wa masarohan nabi ya. Pamegai melanda pengaruh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah yang berbeda melanda Allah Subhanahu wa taala yursilis sama alaikum bidarara. Wajib Allah Subhanahu wa taala dapat hubungan kok boleh rilangnya posi barakah ya posi barakah ya yursilis sama alaikum bidarara dapat hubungan Allah Subhanahu wa taala boleh rilangnya posi barakah ya posi barakah ya posi siti najat posi dia bekasini iyero waselekna galuta iyero bosi iya gaga abalan pada
tanah lentur, nggak ada tsunami. Itu adalah ya yursilis sama alaikum bidarar wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya, atabayakum Allah Subhanahu wa taala nafabiyan bi amwalin wa namparan dan dia anak-anak. Ya. Dan makanya naro biasa Al-Qur'an dan kita makanya dari membaca ini bakal dinongen tar pamegai elok pengelok Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menghapus dosa, akan tetapi apa yang di dalamnya. Ya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin dan dia uja-uja. Ya, maka beberapa iman tahu dia misalnya kemanane tinggalkan anak, ya ada kebelok udah uja-uja kita gagal. Ya, obahnya aja nanti cuma-cuma, aja nanti cenga-cenga. Ya, PDG bawah baca astagfirullahalazim wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya, itu bi amwalin wa banin. Dalam Al-Qur'an ini. Ya, di dalam Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu istighfar. Ya, istighfar. Yang ketiga adalah di dalam zikir ini kita banyak memuji kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asyara. Ini masalah lo dia berkecil jadi salawat. Ya. Sallallahu alaihi asyara. Banyak puji salawat kepada Allah Subhanahu wa taala bil kasabulu. Nah, di dalam Al-Qur'annya terapi Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya salawat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat perintah ya berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Ya. Ini apa perintah sepadanya, perintah puasa, perintah zakah, perintah haji. Ya. Sebelum perintah Allah Subhanahu wa taala di sini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih riol Allah taala salawat sendiri. Ya, inallah wa malaikatahu dan aku malaikat nainap pada surah ya. Masalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti adalah ar-rahmah ya. Gasyatur rahmah. As-salamuna yaro pamasena kepada Allah Subhanahu wa taala. Malebak pamasena kepada Allah taala. Risidina tau masalawat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang nama salawat malaikatnya yaitu doa pada lebuan. Supaya malaikatnya ya buat lupa nih zaman-zaman memuji dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bertasbih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya diterima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada hari ini adalah hari Jumat yang sangat mulia. Hari Jumat yang sangat mulia ini adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak baca salawat. Barang siapa yang membaca salawat pada hari Jumat, siang hari atau malam hari sebanyak 100 kali, ya niscaya akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan mukanya berseri-seri, ya mukanya bercahaya. Ya. Ini janji Rasulullah Muhammad SAW. Kalau memperbanyak baca salawat di akhirat saja itu bercahaya muka, apalagi di dunia. Yang banyak salawat insya Allah bercahaya muka. Ya, bagi ibu, ya anggota majelis taklim, ya tidak usah tidak perlu terlalu risau kalau tidak bisa membeli make up yang mahal. Tidak usah terlalu risau kalau tidak bisa membeli misalnya bedak yang sangat mahal. Ya. Karena kita mengetahui bahwa obat sebenarnya bagaimana membuat muka kita bercahaya, karena kita bercahaya adalah banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah lewat jam 3:04. Untuk itu masih ada daripada acara kita sesudah sholat nanti kita
kita lanjut zikir dan doa. Untuk itu pada kesempatan berbagi ini kira-kira yang saya sampaikan di waktu yang singkat ini mudah-mudahan berberkah keberkahan sehingga kita bisa nanti mengadakan pesta demokrasi dengan tenang. Kita bisa melangsungkan acara rutinan kita ini dengan sebaik-baiknya, menyukseskan pilkada dengan data pemilih kita. Karena bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, akan tetapi juga sebagai kewajiban agama mengangkat pemimpin dan merupakan kewajiban kita untuk mengatur urusan kita, urusan dunia, dan termasuk juga agama kita. Urusan agama kita mudah-mudahan dengan adanya pemimpin yang kita kecilkan itu juga mampu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Kegiatan keagamaan itu akan menjadi doa, itu akan menjadi wasilah keselamatan negeri kita, keselamatan kabupaten kita, Umi Lampung Pemala yang kita cintai ini. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbagi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.